Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan botol stainless steel. Kami beranggotakan Maria Angela Putri, Firlia Umal Akdi, Fatia Zafira, dan Taskia Nurwahida. Next, pada outer bottle, proses pertama yaitu pipe cutting. Pemotongan pita adalah proses yang menghilangkan material dari pipa atau tabung untuk membuat profil yang diinginkan. Pada proses ini, bahan mentah dipotong sesuai dengan keinginan. Next, expansion, suatu proses atau tindakan yang dilakukan agar sesuatu menjadi lebih besar. Pada dasarnya ada dua cara berbeda untuk membuat baja tahan karat menjadi bentuk botol, yaitu dengan pemuaian air dan perenggangan. Pada botol kali ini menggunakan pemuaian air. Next. Pertama, pipa stainless steel diletakkan di mesin ekspansi air. Pipa membengkak membentuk botol di bawah tekanan besar air. Dengan metode ini, botol yang terbentuk tidak memiliki dasar, sehingga pelat baja tahan karat bulat akan dihilas ke atas untuk membentuk botol yang lengkap. Separating itu proses pemisahan suatu part menjadi dua bagian atau beberapa bagian dari materi sehingga menghasilkan part yang dikehendaki. Pada proses separating terdapat scrap yang tidak terpakai. Next. Jika menggunakan proses pemuaian air untuk membentuk botol luar, maka proses pemisahan adalah suatu keharusan. Next. Oke, selanjutnya ada shaping, adalah proses manufaktur terpisah yang seperti perencanaan dirancang untuk menghilangkan material dari benda kerja. Hal ini agar benda sesuai dengan standar yang ada. Shaping, gunakan mesin press besar dan ikuti panduan pembentukan botol-botol untuk memastikan bahwa lubang, ukuran, dan bentuk botol luar memenuhi persyaratan. Necking atau leher dalam ilmu teknik atau material adalah mode deformasi tarik di mana sejumlah besar regangan terlokalisasi secara tidak proporsional di wilayah kecil material. Dalam proses ini, leher botol akan dibuat sedemikian rupa sesuai model. Gunakan mesin untuk memeras bagian atas botol menjadi leher botol. Thread making. Proses pembuatan ulir ini menggunakan mesin khusus. Benang dibuat dengan mesin ulir. Pastikan bahwa utas memenuhi persyaratan. Cleaning. Pada proses ini, pembersihan dilakukan pada produk agar siap dan layak didistribusikan. Inspection dulu. Inspection dulu sebelumnya.
Inspeksi sangat penting untuk mencapai keunggulan manufaktur untuk produk dan proses. Proses pemeriksaan akan menentukan keberhasilan bisnis dan kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, penerapan ini akan meningkatkan quality control produk. Berikutnya, untuk botol bagian dalam itu sebenarnya tahapannya sama kayak botol bagian luar. Ada pipe cutting, expansion, separating, shaping, necking, thread making, cleaning, sama inspection. Cuman untuk nomor 6 itu opsional kalau misalnya udah dibuat di botol luar, nggak perlu ada di botol dalam. Berikutnya, untuk assembly, itu ada bottle mouth matching, itu pasang botol bagian dalam sama luar, itu bersama-sama dengan mesin press. Lalu untuk yang botol perakitan botol bawah itu bagian bawah ke botol dengan mesin press. Jadi yang di sini salah, Bapak harusnya perakitan bagian bawah ke botol dengan mesin press. Terus ada assembly bottle mouth welding. Ini las botol bagian dalam dan botol bagian luar untuk mempersiapkan isolasi vakum. Dan yang terakhir, botol bottom welding. Ini las botol luar dan bagian bawah dari botol untuk mempersiapkan isolasi vakum. Ini adalah video dari botol dalam dan botol luar yang dijadikan satu oleh mesin press. Yang ini botol sama bagian bawahnya dijadikan satu. Lalu yang ini dilas botol dalam dan luarnya. Dan yang ini Selanjutnya itu ada leaking test. Nah, leaking test ini merupakan pengujian tingkat kebocoran yang terjadi pada saat valve berada pada kondisi tertutup rapat. Next. Nah, di sini selanjutnya ada temperature test atau insulation. Nah, merupakan pengujian produk terhadap titik didih dan titik beku air. Next. Nah, di sini ada selanjutnya itu sesuai gambar kita bisa lihat di sini itu pembuatan tutup botol. Nah, prosesnya ini ada press lapisan ke mesin dan ia akan berubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu proses perekatan botol stopper, sealing ring, dan karet ke tutup botol. Nah, di sini merupakan proses pembuatan tutup botol. Selanjutnya itu ada electrolytic polishing. Electrolytic polishing ini merupakan proses finishing permukaan secara elektrochemical untuk mencapai surface roughness rendah. Nah, di sini selanjutnya ada mechanical polishing. Mechanical polishing ini merupakan proses menghaluskan permukaan dengan kombinasi kekuatan kimia dan mekanik. Dan ini merupakan proses mechanical polishing atau pemolesan mekanis. Nah, poles permukaan botol luar ini untuk memastikan halus dan mulut botol halusnya itu cerah. Jadi tidak boleh ada gambar, goresan, kawat hitam, dan lubang yang jelas. Selanjutnya itu ada pola dan logo printing. Pola dan logo printing ini tujuannya itu untuk membuat tulisan pada kemasan. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.